Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Pesan semesta untuk kamu ya, untuk temanya ya. Orang ini tidak pantas untukmu. Jadi kita lihat karakter-karakter orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk kamu ya, ataupun harus kamu hindari ya, sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya Leo ya. Berikan energi kamu Leo sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu bintang Leo. Leo, karakter orang-orang yang harus kamu hindari atau yang tidak pantas untuk diri kamu ya. Kira-kira bagaimana? Kita lihat sesuai dengan energi tarot ya. Leo, 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 Leo. Oke. Saya ini dulu ya kondisi kamu saat ini ya Leo ya. Wow, saya di sini Leo, kalian ada yang ditinggalkan, ada yang malah sakit hati ya. Tapi saya lihat di sini kamu berusaha untuk bisa lebih tegar, lebih ingin move on ya. Dan kondisi kamu saya lihat di sini ya berusaha untuk memperbaiki keuangan ya Leo ya. Ada beberapa yang mungkin terlilit hutang, ataupun malah saya lihat di sini pasangannya meninggalkan karena kondisi kamu lagi krisis ya. Kamu sebenarnya banyak sakit hatinya ya, tetapi ya kamu berusaha untuk tenang, lebih berserah kepada universe untuk diberikan kekuatan ya. Dan ya tanpa embel-embel, lebih ingin bekerja dan bekerja aja ya, tanpa mau ribut dengan orang lain. Dan berusaha tegar ya, belajar dari pengalaman. Saya lihat di sini kamu lebih tekun ya. Dan ya berusaha untuk mengikhlaskan semuanya yang sudah pernah terjadi ya. Anggap aja itu pembelajaran buat kamu tanpa harus membalas. Saya lihat di sini kamu lebih kuat, lebih tenang, lebih ingin membahagiakan diri kamu ya, tanpa ada yang tersakiti. Artinya ya biar kamu yang tersakiti aja. Yang penting orang lain bahagia, kamu pun bahagia ya, terutama pasangan yang mungkin meninggalkan kamu ya, atau malah memanfaatkan kamu. Ada orang-orang juga saya lihat di sini memanfaatkan kamu selain pasangan ya, entah saudara, entah keluarga ataupun mungkin sahabat ya, yang mungkin kondisinya pada saat dulu kamu lagi terpuruk, mereka meninggalkan kamu. Pada saat sekarang mereka sudah lihat bahwa Leo sudah bisa lebih baik, dia mau datang kepada kamu ya, untuk ya setidaknya mungkin silaturahmi, ataupun ya setidaknya mungkin berharap ke depan Leo bisa membantu mereka. Nah ini jadi tidak tulus ya, tetapi Leo ya terima aja. Leo itu orangnya tidak pendendam ya, jadi berusaha yang terbaik. Kalau mereka mau berteman ya silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi Leo di sini sudah lebih cerdas ya, lebih tahu bahwa oh si A, si B, si C ini orangnya tulus, si D, si F ini orangnya modus ya. Jadi supaya menjadi pembelajaran aja, supaya ke depan bisa tahu keputusan-keputusan apa yang harus kamu ambil untuk mereka ya. Dan tidak memungkiri juga, saya lihat di sini kamu ya walaupun mungkin sudah pernah disakiti ya, tetapi ya tetap aja tersenyum walaupun mungkin hati kamu lagi sedih ya. Cuman ya artinya ya Leo itu orangnya tidak mau menyusahkan orang lain atau merepotkan orang lain ya, sehingga berusaha untuk bisa lebih enjoy, bisa lebih ingin bahagia ya, terutama jiwa ya. Karena saya lihat di sini kamu lelah dan punya banyak masalah ya, tentang hutang piutang, entah mungkin triparty, ataupun mungkin masalah dalam karir ya, ataupun keluarga juga. Nah ini ya. Jadi
mumet, banyak sekali yang kompleks ya. Dan ini pun kalau seandainya tidak ada di kamu berarti bukan energi kamu ya, karena ini energi general, jadi bisa kamu menyesuaikan dengan energi kamu saja Leo ya, disesuaikan aja. Ambil positifnya ya, dan berusaha untuk lebih kerja keras ya, untuk setidaknya ya ada tabungan ya, kamu tidak susah lagi kayak dulu, karena kamu mau mengambil pembelajaran bahwa saya tidak boleh terpuruk, karena kalau saya terpuruk bagaimana nanti anak saya, bagaimana diri saya, karena saya lihat di sini ada yang sudah mempunyai anak ya, single parent, makanya tidak malah tidak dinafkahi, ataupun masih bersama tapi tidak dinafkahi ya, malah hubungannya toksik. Nah ini ya yang ingin disampaikan universe untuk kamu ya, orang-orang toksik yang tidak pantas untuk kamu ya. Kita lihat ini yang saya lihat dari kondisi kamu saat ini ya Leo ya. Kita lihat lagi pesan universe ataupun orang-orang yang tidak pantas, karakternya bagaimana ya. Mungkin kamu sudah tahu bahwa orang ini tidak pantas buat kamu, tapi kamu masih terkoneksi ya. Jadi ini yang universe tekankan lagi, supaya untuk kalau seandainya kamu bisa ya, kamu menghindar dari orang ini ya, ataupun pergi dari orang ini ya, seperti gitu. Dan kalaupun seandainya ini ada di kamu ya, karakter-karakter ini ya, kamu harus bisa berubah, introspeksi diri untuk bisa merubah karakter menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kita lihat, saya kocok dulu kartunya, apa pesan semesta untuk karakter orang yang tidak pantas untuk kamu ya, karakternya. Ini saya sudah tarik energinya ya, tinggal saya pilih ya sesuai intuisi ya, pesan dari semesta. Saya ambil 5 kartu, 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakter yang harus kamu hindari. Yang pertama, sulit meminta maaf. Nah ini orang-orang yang sulit meminta maaf, yang egois, ini yang kamu harus hindari. Ini ada terkadang mungkin teman kantor ataupun mungkin bos yang sudah salah tetapi selalu saja membenarkan dia dan selalu membuat kamu salah, ataupun mungkin pasangan ya yang selalu menyudutkan kamu ya, dia sudah salah tapi selalu menyudutkan Leo, karena saya lakukan gitu karena kamu, contoh triparty ya, saya lakukan gitu karena kamu terlalu sibuk, kamu gak mengurus saya, kamu terlalu cuek ya, pokoknya intinya dia membenarkan perlakuannya yang salah selalu ya. Nah ini sulit meminta maaf, ataupun sahabat ataupun keluarga. Nah ini ada beberapa, kalau seandainya kamu tahu bahwa orang ini sulit meminta maaf, itu karakternya sudah toksik ya, karena dia akan begitu-begitu terus ke depan dan akan mempersulit kamu, seakan-akan dia yang menjadi korban ya. Jadi dia manipulatif, penuh drama. Nah ini hati-hati, orang-orang yang sulit meminta maaf ini hati-hati untuk kamu Leo, harus kamu hindari. Ataupun mungkin kalau Leo kamu sulit meminta maaf, kamu harus bisa introspeksi diri ya. Kita hanya jangan mau dimaafkan, tetapi untuk meminta maaf susah ya. Artinya kita kalau dibilang ya kita melakukan kesalahan, mungkin orang bisa memaafkan, tetapi itu kan harus dari jangan hanya dari mulut ya, tapi ini dari mulut aja nggak bisa, apalagi dalam hati. Nah itu biasa kan orang bilang gitu, jangan hanya minta maaf di mulut aja, tapi harus ada action. Nah ini di mulut aja susah, orang ini minta maaf aja susah, apalagi actionnya. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau memang ini di kamu, rubah. Kalau memang seandainya ini di orang lain, nah ini sudah toksik. Jangan kamu dekat-dekat, ujung-ujungnya nanti kamu tersakiti terus. Kamu akan merasa bersalah terus karena kelakuan dia ya. Selalu kamu yang salah ya. Tuh yang kedua, suka mengkritik ya. Suka mengkritik. Kamu kerja ini salah, kamu kerja itu salah. Ya, tidak ada yang beres-beres, tidak ada pekerjaan kamu yang benar. Nah ini hati-hati, orang-orang suka mengkritik ini tidak pantas buat kamu, dekat-dekat dengan kamu. Ataupun mungkin kamu suka mengkritik orang, ya rubah ya. Kalau kamu suka dikritik ya, tapi dia tidak mau dikritik, nah itu namanya toksik. Kita memberikan masukan, tetapi masukan yang berbobot. Ini kalau kritik kan langsung beda ya. Kalau kritik itu kayak macam komplain gitu ya. Jadi bukan membangun, harus diarah. Kalau kita bilang kalau dibilang dia niat bagus, itu berarti dia mengarahkan kan, bukan mengkritik. Kalau mengkritik ini kan langsung ini kayaknya jelek nih, harus begini, harus gini. Artinya membuat mental kamu down ya. Jadi kalau ada yang suka mengkritik kamu ya, tidak bisa sukses kamu nanti. Karena apa yang kamu kerjakan selalu salah. Padahal untuk dia mungkin salah, tetapi sebenarnya ada orang-orang yang perlu. Ataupun contoh kamu bikin konten ya,
kamu jadi konten kreator, kamu bikin vlog atau apa, mungkin vlog makan ya, mungkin kalau dia nggak suka karena dia sukanya traveling, dia punya hobi ya. Ya, tapi kalau dengan satu server dengan kamu, mungkin dia ada yang suka di luar sana yang akan nonton vlog kamu. Nah ini, jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang ini. Saya kasih contoh ke vlog ya. Ini kamu bisa menyesuaikan dengan yang kamu, kondisinya kamu saat ini ya. Jadi mengkritik, ini jelek, itu kurang edit, kurang pencahayaan, kurang suara, kurang, kapan bisa kita ini kalau dikritik. Tetapi kalau dia memberikan saran, masukan yang membangun, caranya kayak gini, kayaknya harus pakai begini. Tapi kalau mengkritik kan jelek, kurang cahaya, kurang ini ya, dia tidak mengarahkan. Nah ini ya yang harus kamu hindari ya. Oke, yang ketiga, menghilang tanpa alasan. Nah ini suka kayak ninja nih. ninja itu kan menghilang kan, langsung hilang tiba-tiba gitu ya, datang tiba-tiba, menghilang tiba-tiba. Nih ninja nih harus nih harus dihilangkan ya, menghilang tanpa alasan. Tapi kalau ninja itu sudah selesai misinya baru dia hilang ya, ini tanpa alasan nih, nggak tahu ini apa nih ya. Jadi orang-orang yang suka pergi tiba-tiba ya, tanpa tahu kamu, tanpa alasan yang jelas ya, itu mereka lari dari kenyataan. Karena tadi saya bilang dia menghindar karena kamu sudah nggak punya apa. Jadi ibaratkan mereka datang tuh karena ada apanya kamu, Leo. Ya hati-hati, orang-orang ini tuh orang-orang toksik yang memang harus kamu hindari atau hilangkan dari hidup kamu ya. Orang tidak bertanggung jawab, dia ibaratkan mau menyerahkan semuanya kepada kamu yang harus menyelesaikan kalau seandainya ada masalah. Nah ini ya, karena dia menghilang, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau mau hidup santai aja, mau hidup enak aja ya, atau malah dia berpangku tangan untuk melakukan semuanya ya, dia berpangku tangan aja dan mau semuanya dilakukan oleh Leo. Nah ini ya, kamu harus bisa tahu siapa orang-orang ini ya. Kalau memang orang ini datang dan pergi sesuka hatinya, itu orang egois, itu harus lebih baik pergi dari hidup Leo ya. Harus kamu tegas pada diri kamu. Oke, yang keempat, terlalu terobsesi. Nah ini ada mungkin orang-orang terobsesi ya, mungkin karena harta, tahta, wanita atau apa ya. Ini nggak bagus juga Leo ya. Kamu ataupun mungkin Leo yang terobsesi harus punya mobil, harus ini, memaksakan kehendak. Nah ini hati-hati. Orang-orang begini nggak bisa ada di hidup Leo. Kenapa? Terlalu serakah ya, tidak bersyukur. Nah ini, kalau orang-orang tidak bersyukur, hidupnya akan tidak makmur ya, karena selalu apa yang dia dapatkan itu selalu kurang dan kurang. Jadi ibaratkan ya rakus aja. Jadi harus bisa lebih menikmati hidup. Kalau kamu di dekat-dekat orang kayak gini ya, mungkin pimpinan atau sahabat ya, yang terlalu terobsesi untuk kaya, atau mungkin pasangan yang harus kamu punya mobil, kamu harus cantik, harus seksi, langsing. Jangan. Jadilah diri sendiri. Kalau memang kamu mendapatkan orang-orang seperti gini, berarti ini orang ini toksik karena dia mau mendapatkan sesuatu, bukan karena tulus, tetapi karena ada timbal balik. Nah ini hati-hati ya, pada saat contohnya pasangan kamu kaya, dia datang ya karena dia terobsesi untuk menjadi orang kaya juga kan. Pada saat miskin, dia takut jatuh miskin, dia pergi meninggalkan kamu untuk bisa tetap stabil. Nah ini, ataupun mungkin harus punya mobil, saya harus punya mobil, kamu harus kerja ya, harus punya mobil. Nah terobsesi mempunyai mobil, dia memaksakan kehendak kamu, bagaimana caranya supaya kamu dapat duit. Nah ini hati-hati ya, makanya korupsi di mana-mana. Karena apa? Terlalu terobsesi dengan jabatan untuk apa ya, mendapatkan gaji tinggi. Nah ini hati-hati ya, tanda kutip ya, saya bukan bicara secara apa, tetapi saya bicara kenapa ada ranah korupsi, karena ada kebutuhan. Nah kebutuhan ada apa? Ada nama baik, ada pengakuan. Nah itu karena terobsesi. Mungkin dulu mereka ada kepahitan ya, biasa kan seperti itu kalau kita bicara psikologis. Kenapa sampai terjadi itu korupsi dan macam-macam, padahal sudah gajinya udah banyak tapi masih mau korupsi? Karena ada orang-orang yang datang kepada dia yang harus, menurut dia harus dibantu, sedangkan dia tidak bisa, dia kurang juga gitu ya. Artinya dia punya keterbatasan, akhirnya dia korupsi. Ini tanda kutip, bukan berarti saya bilang siapa, tapi ini modus-modus korupsi ya. Kenapa sampai orang korupsi? Karena terlalu terobsesi dengan jabatan, terlalu terobsesi dengan ya mungkin harus barang-barang branded, bermerek, pengakuan dan macam-macam, dan itu kan perlu duit. Nah ini contoh ya. Pokoknya kalau ada kompetitor tidak sehat, nah ini karena terobsesi untuk mendapatkan proyek, harus mendapatkan ini, harus mendapat, ya jangan ya, hidup kamu tuh tidak akan tenang ya kalau kamu dapat orang-orang kayak gini ya. Yang terakhir, manipulatif ya tuh,
dia apa ya kalau dibilang selalu bertopeng, kayak bertopeng, tidak terbuka dengan kamu. Ujung-ujungnya ada kesalahan, kamu lagi yang disalahkan. Nah ini ya, terlalu drama ya. Lebih baik kamu keluar dari orang-orang ini kalau dapat orang-orang manipulatif ya. Karena orang-orang manipulatif ini dia suka ya menghasut, terus menyalahkan orang lain, dan ya pintar berbicara aja ya. Jadi kalau kamu mendapatkan orang-orang seperti begini, hidup kamu akan hancur. Kenapa? Pada saat kamu bersama dia, dia akan baik-baik saja, tapi pada saat kamu tidak ada dengan dia akan menceritakan kamu atau menjelek-jelekan kamu. Ya, hati-hati. Orang-orang yang begini tidak pantas buat kamu ya. Jadi universe mau kamu itu harus bisa lebih move on, lebih tegas pada diri sendiri. Jauhkan orang-orang toksik dalam diri kamu supaya kehidupan kamu jauh lebih baik ya. Orang yang sulit meminta maaf, yang suka mengkritik, terus suka menghilang tanpa jejak, menghilang tanpa alat, atau pergi begitu aja ya, meninggalkan kamu ya. Terlalu terobsesi dan manipulatif ya, bertopeng. Nah ini hati-hati. Orang-orang begini harus kamu hindari. Ataupun mungkin kalau ini terjadi pada diri kamu ya, kamu harus berubah. Kalau kamu tidak berubah ya hidup kamu gak akan bagus. Hidup kamu tuh akan ya begitu-begitu aja, malah terpuruk ya. Hati-hati. Kalau memang seandainya ini ada di pasangan kamu ya, kamu sudah tahu apa yang harus apa yang harus kamu ini lakukan, ataupun di keluarga ataupun di sahabat ya. Jadi harus menghindar ya, harus menghindar. Terkadang ada pasangan sahabat bilang, Kak, saya mau menghindar tapi dengan pasangan saya, tetapi saya tidak tega anak saya. Anak kamu kalau artinya gini, anak itu tidak usah dipikirkan ya secara psikologi, malah kalau seandainya kamu ribut-ribut terus itu lebih berbahaya untuk mental dia. Ibaratkan kelihatannya bagus tetapi mental dia trauma. Tetapi kalau seandainya kamu baik-baik saja, kamu pisah, ini saya bukan berajar kamu pisah ya, tapi kita bicara energi. Kamu pisah baik-baik, anak kamu juga dididik bagus ya. Biasa anak tekanan mental itu karena orang tuanya marah, dia sudah berpisah, ada kepahitan, marah kepada anak-anaknya, merasa bahwa anak-anak hidup dia tidak adil ya, karena pasangannya dia ini kan ke anak-anak, makanya anak-anak trauma. Tapi kalau ibunya atau bapaknya sudah berpisah tetapi tetap tenang, tetap memberikan support anaknya ya, tetap nyaman, nah ini ya, anak itu akan tenang dari orang tuanya, didikan orang tuanya. Walaupun dia berpisah pasti dia bisa mendapatkan kasih sayang. Tetapi kalau walaupun dia bersama tapi orang tuanya ribut, marah, itu anak itu juga tetap akan ini ya, tetap akan mentalnya kurang bagus, rusak ya. Sama saja dia bersama tapi kayak ibaratkan anak broken home, walaupun orang tuanya masih bersama. Kenapa? Karena ribut terus, dia mendengar dan dia trauma. Makanya sekarang itu kebanyakan orang itu terlambat nikah. Apa karena itu dia takut, dia berpikir bahwa nikah itu akan ribut, nikah itu terlalu banyak ini dan itu ya. Karena itu dia melihat dari kedua orang tuanya, dia bercermin. Nah itu sudah ada rasa ketakutan, ataupun terlalu pilih-pilih ya. Makanya banyak yang jodoh saya kapan, jodoh, ataupun mungkin ya ini ya gitu, karena ada trauma. Makanya bagaimana caranya supaya anak tetap saya bisa nyaman dan anak saya nyaman, ya itu dari kamu dulu. Kalau kamu memang nyaman dengan pasangan ya berarti kamu tetap dengan pasangan. Kalau tidak ya kamu harus mengambil keputusan, entah kamu bercerai, entah kamu hubungan gantung, dalam artian ya hidup sendiri-sendiri tanpa perceraian. Nah intinya kan gitu. Yang penting kamu bisa merawat anak dengan baik. Pola pikir kamu harus cerdas, bisa menempatkan di mana pada saat kamu marah dengan pasangan dan di mana tetap harus memberikan kasih sayang kepada anak. Jangan malah kamu marah kepada pasangan, marahnya kamu kecewa pada pasangan tapi marahnya ke anak. Nah ini hati-hati ya, seperti gitu. Itu saya bisa arahkan seperti gitu ya. Kamu bisa cari sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.